yang satu aktivitas masturbasinya itu tidak salah, yang satu lagi ngomong nggak mungkin sih kalau dia ada pikiran yang berzina. Nah, bahwa kalau seks itu harus lama ya gitu. Kalau seks itu harus gaya ini ya, harus gaya itu ya. Bagaimana mencoba untuk menentukan orang itu hypersex? Karena kemudian kan jadi penilaiannya, kalau sehari lebih dari 5 itu hyper gitu. Ya, kita nggak punya standar ya Pak ya. Masing-masing harus menguji hatinya di hadapan Tuhan dan bertanya apakah dirinya itu sudah puas dengan Injil Kristus, kematian, kebangkitan Kristus itu terkoneksi Kak dengan semua yang dia lakukan. Oke, nama saya Manik. Saya sudah menikah, istri saya 1, anak saya 3 saja. Melayani di sebuah gereja di Surabaya, GKI Triangular Bundar, dan juga aktif di media sosial, di Instagram, di YouTube, juga punya hati untuk pelayanan keluarga ya. Jadi family care group. Jadi kita mencoba untuk masuk di dalam konteks penginjilan misi, tapi menggerakkannya dengan gerbong keluarga. Karena kita percaya bahwa pemuritan itu kan dimulai dari keluarga ya. Dari pemuritan dimulai dari keluarga, lalu kemudian mereka yang diperlengkapi kemudian menjadi berkat buat keluarga lainnya. Nah, saya percaya bahwa inti dari sebuah pernikahan itu kan bukan cuma sekedar kita ini jomblo terus ya, nggak punya pasangan, udah gitu nanti ditanya terus sama orang tua ya kan. Bukan itu sih, karena kita punya panggilan di dalam keluarga pernikahan itu adalah gimana supaya Injil Tuhan itu dinyatakan, tidak hanya dengan kata-kata tapi juga dengan etalase kehidupan ya, etalase kehidupan yang nanti orang bisa dalam sebuah pernikahan. Sekarang kita mau masuk ke beberapa yang sudah disiapkan nih, dan kita berbicara tentang seks nih Pak. Satu isu yang mungkin jarang dan mungkin karena takut untuk dibicarakan, mungkin juga dianggap tidak etis. Tapi kita percaya karena seks adalah ciptaan Tuhan, maka Tuhan juga punya desain untuk itu, punya tujuan untuk itu. Dan mungkin pertanyaan yang bisa diajukan pertama kali adalah, apakah seks adalah kelemahan terbesar pria, khusus untuk pria? Karena kita melihat ada banyak kejatuhan bahkan dari pemimpin besar yang mungkin baru-baru ini Pak Joy bahkan membuat sebuah respon untuk seorang apologis terkenal yang sangat dikagumi oleh banyak orang terkait kejatuhan seksual menurut informasi yang diberikan oleh sebuah tim independen yang menyelidikinya. Pak Joy bisa kan? Iya. Jadi kalau aku sih ngelihatnya gini ya, memang betul tadi yang Fantri kata, inisiatif dari Tuhan. Jadi kalau misalnya kita kembali ke Kejadian pasal 2 yang saya bacakan ya, ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan seterusnya, dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu dan seterusnya. Ayat 20 manusia itu memberi nama, lalu ayat 21 kita tahu itu adalah Tuhan menciptakan ya, dalam tanda kutip ya, menciptakan Hawa ya, lalu Tuhan Allah membuat manusia tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu berkatalah, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia dinamai dari laki-laki. Nah, ayat 24 itu sebenarnya menjadi kuncinya poin. Setelah Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu, lalu kemudian Adam itu tidur dan Tuhan Allah mengambil dari Adam. Jadi kalau Adam itu dari hak Adamah kan kalau dalam Ibrani ya, jadi dibentuk dari debu tanah ya, debu tanah dibentuk. Tapi kalau Hawa itu diambil dari manusia itu. Jadi kalau di Ibrani itu yang namanya manusia itu ya hak Adamah itu. Jadi si Adam itu. Nah, kemudian Hawa itu diciptakan ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, teman-teman, mungkin perlu kita menyimak beberapa hal ya dalam kaitannya Kejadian pasal 2 yang saya baca tadi. Nah, ini adalah salah satu kitab Musa.
Jadi kalau kita bicara tentang kitab Musa, kita nggak bisa mengkaitkan ini langsung dengan dalam tanda kutip proses penciptaan chronological, secara Torah menafsirkan kata yom itu ya, hari itu ya. Hari itu tidak seperti yang 1 kali 24 jam. Makanya saya sendiri menganut tidak setuju dengan konsep young earth. Bumi ini bumi yang muda. Mereka berhitung mundur dari sejak saat ini berhitung mundur. Lalu kemudian mereka menolak misalnya dinosaurus ya dan lain sebagainya. Bahkan di kitab Ayub kan ada istilah Leviathan. Kalau Leviathan kita lihat googling saja kita tahu itu bukan makhluk binatang yang biasanya. Tapi kita nggak bahas itu anyway. Tapi saya mau membahas adalah metodologi untuk melihat kitab Kejadian ini. Jadi kalau metodologinya kita tahu ini adalah ditulis oleh Musa, maka Musa itu pasti punya maksud tertentu yang Tuhan inginkan kepada bangsa Israel tentunya. Untuk menjelaskan tentang Allah yang berdaulat, Allah yang mencipta, Allah yang berkuasa, Allah yang membangun, termasuk Allah yang mempunyai sebuah purpose, sebuah tujuan. Nah, inti dari Allah itu yang berkuasa memiliki sebuah tujuan, itu berkaitan erat dengan bagaimana Tuhan Allah itu kemudian membuat Hawa sebagai penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan buat Adam. Nah, itulah berkaitan dengan seorang laki-laki meninggalkan ayah ibunya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kan ini menarik ya. Kenapa kok ada ayahnya dan ibunya padahal Adam dan Hawa kan nggak punya bapak dan ibu. Yeah. Gitu? Jadi sebenarnya Musa itu berangkat dari sebuah pemahaman memang Tuhan itu mendesain bukan hanya seks tapi juga format keluarga secara utuh. Makanya ada ayah ibu, lalu kemudian ada Adam dan Hawa. Itu ya kurang lebih ya. Jadi bayangannya ini masuk dalam sebuah purpose Tuhan, tujuannya Tuhan. Nah itu semakin jelas ketika Tuhan mengatakan beranak cuculah. Jadi aspek seks tadi yang ditanyakan itu berkaitan tidak hanya dengan kesenangan pasangan dan pasangannya, bukan. Nah, ini kan yang salah kaprahnya. Tapi setiap Tuhan menciptakan, menginisiasi sesuatu, pasti by purpose, dengan tujuan. Nah, kalau tadi pertanyaannya kenapa seks menjadi kelemahan dari pria, saya setuju dan tidak setuju sebenarnya. Karena kita juga harus membuka data yang apa ya, data yang valid lah. Saya nggak tahu Vandri punya atau enggak ya. Tapi saya tetap yakin bahwa bukan cuma sekedar pria, wanita pun demikian, walaupun mungkin nanti pola pendekatannya berbeda. Tapi kalau anyway pertanyaannya adalah kenapa kepada pria, mungkin harus disimak kepada Kejadian pasal yang ketiga, ketika otoritas Adam yang adalah pemimpin harusnya didesain nomor 1, lalu kemudian Hawa itu terbalik. Ya kita tahu ya kejadiannya kan Hawa yang kemudian mengajak si Adam kan, dan si Adam seakan-akan kehilangan otoritas itu. Jadi kalau lihat di Kejadian pasal 3, kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa itu saya yakin menjadi sumber utama kenapa kemudian seks ini disalahgunakan, disalahpahami. Seks kemudian bicaranya tuh mencoba manusia itu mengembalikan otoritas dirinya sebagai pemimpin di atas wanita. Jadi dia merasa kalau dia bisa melakukan hubungan seks begitu ya, ini bukan cuma sekedar kepuasan secara fisik menurutku gitu ya, tapi ini sebagai sebuah bentuk pemberontakan ya, terhadap apa yang dilakukan oleh Hawa dalam tanda kutip ya, ketika Hawa itu kemudian membuat Adam jatuh dalam dosa. Jadi sebuah bentuk mau mengembalikan otoritas itu, kemudian si Adam ini mencoba untuk dalam tanda kutip ya menguasai. Ya, makanya kan ada kalimat misalnya Kejadian pasal 3 setelah jatuh dalam dosa ya. Ayatnya yang misalnya ayat 14 itu kepada ular dikutuk. Ayat 15 mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ayat 16 firman-Nya kepada perempuan susah payah mengandung dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Jadi ayat yang ke-16 kata birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Itu menunjukkan bahwa si perempuan ini pada waktu jatuh dalam dosa. Kemudian ada satu relasi yang sudah tidak lagi utuh, tidak lagi sehat seperti desainnya. Jatuh di dalam dosa, suami dan ia akan berkuasa atasmu. Jadi si istri ya, si Hawa ini akan berkuasa atas, ya begitulah.
ya begitulah. Dia mencoba untuk kemudian memperdagangkan apa yang menjadi kelemahan si pria itu untuk berkuasa atas si pria itu. Kemudian kan mereka mencoba untuk melakukan sebuah transaksi dengan pembayaran. Ada beberapa orang anak-anak muda hari ini yang cari pasangan, cari yang tajir, ya nggak penting mukanya, yang penting dompetnya, itu yang penting ya itu tadi. Dan si perempuan kemudian mencoba untuk mempermanis dirinya supaya nampak tertarik, ya, nampak menarik kepada pria dan seterusnya untuk kepentingan dirinya sendiri apapun itu bentuknya. Tapi anyway, kepada pertanyaan yang pertama, kenapa pria yang lemah di dalam seks, ya mungkin nanti kita bicara lebih banyak dalam perspektif yang berbeda ya. Jadi perspektifnya gini kan, kita kan punya pemahaman all truth is God's truth, semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Jadi kalau melihat ruangnya, saya percaya gini, Tuhan itu juga menggunakan ilmu-ilmu lain seperti psikologi, ya, medical dan lain sebagainya. Lalu kemudian itu semuanya dibuat dengan sebuah konsep. Kenapa kemudian misalnya ya, pria dan wanita ketika berhubungan seksual, si pria ini cepat terangsang, ya, wanita sulit atau tidak mudah untuk terangsang. Pendekatannya juga berbeda-beda. Nah, itu kita juga bisa lihat sih kenapa kemudian kok pria, ya, asumsinya pertama kan pertanyaan pria mudah jatuh di dalam dosa seksual. Saya lebih banyak pria daripada wanita, dan mereka lebih terbuka untuk berbicara tentang itu, dan mereka memang memberikan kesaksian tentang kejatuhan mereka, sehingga saya menyimpulkan bahwa ternyata banyak pria, mungkin juga banyak wanita yang saya tidak tahu. Seperti yang Pak Joy bilang, kita kayaknya perlu bikin survei yang lebih baik. Tapi faktanya memang bahwa ini adalah masalah manusia, apakah dia laki-laki atau perempuan, karena seks sudah rusak ya ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, berarti Pak di sini apakah kita untuk pasangan-pasangan ya yang akan segera menikah, apakah perlu membicarakan seks terlebih dahulu sebelum mereka menikah? Karena saya menemukan di beberapa fakta di lapangan, ada dua pasangan yang telah menikah, dan kemudian mereka bertengkar tentang hal ini. Jadi ada satu yang mengatakan bahwa ya pasangannya tidak bisa mengimbangi gairah seksualnya karena mungkin terlalu rendah, sehingga dia membenarkan diri dengan berselingkuh. Ada beberapa orang yang mengatakan ke saya bahwa pasangannya itu punya gairah seks yang mungkin cukup rendah dibanding dia. Sehingga ya dia mengatakan bahwa ya, karena tidak bisa mengimbangi dia yang punya gairah seks cukup tinggi, maka dia membenarkan diri dengan berselingkuh gitu misalnya. Oh, I see. Iya. Jadi sebenarnya ini kan pertanyaan sifatnya kasus ya. Jadi katakanlah ada ya begitu ya kasus yang kemudian merasa tidak bisa mengimbangi. Nah, menurut saya dari penanya siapapun itu ya yang kemudian mengasumsikan pertanyaan ini, menurut saya ada beberapa hal yang perlu untuk dibuat diskusi itu loh. Maksudnya diskusi itu gini, kalau kita bicara tentang mengimbangi, lalu ada istilah misalnya ada hypersex misalnya. Saya nggak tahu Andri dan teman-teman juga apa pernah memahami ya ada hypersex. Iya. Itu sebenarnya juga istilah-istilah yang menurut saya masih agak ambigu juga sih. Ambigu artinya bagaimana mencoba untuk menentukan orang itu hypersex. Karena kemudian kan jadi penilaiannya, oh kalau sehari lebih dari 5 itu hyper gitu. Iya, kita nggak punya standar ya Pak ya. Betul. Tapi saya mencoba untuk memahaminya, inilah yang saya tadi sempat katakan di awal tadi, kejadian pasal yang ketiga tadi. Ya, Coba saya lebih eksplorasi ini ya. Jadi kejadian pasal yang ketiga itu kan ada kata birahi tadi ya. Jadi engkau akan birahi. Nah, kata birahi ini sebenarnya bukan hanya sekedar sebuah dorongan seks, karena bahasa yang dipakai itu, coba saya lihat catatannya ya, bahasa yang dipakai di situ adalah tesuka. Nah, kata tesuka ini diterjemahkan berbeda-beda. Ya. Terjemahan yang diterima adalah yang paling banyak itu dengan kata berpaling. Ya. Jadi kalau kita memahami, saya baca di sini, seandainya terjemahan ini kita bisa terima, maka sebenarnya hukuman Hawa adalah keberpalingan dari Allah kepada suaminya. Sebagai akibatnya, suaminya justru yang akan berkuasa atas dia. Jadi kalau bahasanya kata berpaling, sebenarnya karena Hawa itu kemudian berpaling dari Tuhan, kemudian dia tidak lagi melihat
Tuhan sebagai Tuhan yang sebenarnya, tapi menjadikan suaminya itu sebagai Tuhan. Maka Tuhan suaminya itu kemudian bisa berkuasa. Di dalam beberapa terjemahan, kata berpaling ini juga di dalam arti kata ini ya, itu adalah sebuah bahasa Inggris ya, it is a desire for you, keinginannya adalah kepadamu. Jadi bukan birahi terhadap, tetapi ingin menguasai si suaminya ini. Jadi seperti yang tadi saya sempat mention, kenapa kata ini penting? Karena kemudian istilah menguasai dan berkuasa itu lebih kepada diri salah satu atau keduanya dari pasangan itu mencoba untuk mengambil keuntungan dari pasangan yang lainnya. Jadi kalau dia sudah mengambil keuntungan dari pasangan yang lainnya, asumsinya gampangnya gini, di dalam dirinya tuh dia tidak puas terhadap sesuatu. Maka dia mencoba untuk mencari sesuatu di luar dirinya, yaitu kepada orang lain, untuk bisa memuaskan hatinya. Makanya saya tadi sempat sampaikan juga, buat teman-teman anak-anak pemuda, atau mungkin siapapun yang akan menikah atau berpacaran, kepuasan di dalam Tuhan itu menjadi mutlak gitu loh, menjadi hal yang penting. Kalau kita tidak merasa puas dengan cinta kasih Tuhan, tidak merasa puas dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, yang akan terjadi adalah segala sesuatu yang kita punya atau yang kita tidak punya, kita akan usahakan untuk kita miliki supaya hati kita puas. Nah, salah satunya mungkin bisa dari seks itu. Nah, dari cara berpikir inilah saya mencoba untuk mengkaitkan pertanyaan tadi, istilah mengimbangi. Jadi kalau istilahnya mengimbangi, wah kan berarti nggak imbang. Bisa, wah biasanya istilahnya nih Pak orang dulu, biasanya berapa ronde lu bisanya gitu ya. Jadi ya nggak tahu zaman ini, tapi rasanya sekarang masih terjadi sih. Jadi waktu zaman dulu itu teman-teman tuh suka mau seks gitu nih, maaf ya sekali lagi ya, mau karena saya juga mau berhubungan seks itu biasanya pakai sabu-sabu, ya pakai ekstasi ya, tidak sabu atau ekstasi. Beberapa teman saya itu aja mengkonsumsi obat penguat ya, apakah itu bentuknya pil, apakah itu spray ya, yang harapannya si pria ini kan tidak cepat orgasme ya, tidak cepat orgasme, sehingga si permainan seksnya itu. Dan sekali lagi saya harus membuat sebuah masukan gini, kenapa kok kita bisa berpikir bahwa kepuasan, kebahagiaan dalam seksualitas itu kan dengan gaya-gaya seks tertentu, atau yang kedua dengan besar atau kecilnya alat kelamin ya, atau ada orang lagi yang berpikir dengan panjang atau pendeknya durasi seks. Nah, suka atau tidak suka, kita ini sudah terdistorsi dari apa? Dari banyak informasi ya, entah itu informasinya sengaja atau tidak sengaja, tapi kita kan misalnya saya pergi tahu yang namanya masturbasi itu dari teman SMA. Literally saya tidak pernah tahu, dan ini memang kesalahan juga di dalam keluarga saya yang menganggap pendidikan seks itu agak tabu ya, jarang sekali dibicarakan. Akhirnya saya dapat informasi dari orang yang tidak bertanggung jawab juga gitu loh. Saya nggak ngomong dia sengaja melakukan itu, saya juga kok curiga dia juga karena nggak tahu ya kan. Ini gini, saya kan ini harus buka ini ya, harus nggak enak sih. Jadi saya kan tahun 77 ya. Jadi ya masih muda lah ya, masih muda. Cuma sekarang masih dalam muda bentuk juga. Ya, bentuknya berbeda memang. Ya, masih muda tapi bentuknya berbeda. Jadi dulu kan nggak ada tuh akses Google, internet tuh, waduh susah lah ya. Saya ingat sekali tuh dulu karena nakal dan nggak ini ya, teman-teman juga kurang positif gitu ya pergaulan. Jadi ada teman itu yang suka keluar negeri ya, lalu papanya gitu ya bawa pulang majalah porno. Ya, jadi itu majalah porno, nggak bukunya tuh nggak kecil, jadi besar-besar gitu, gambar-gambar wanita panjang gitu kan. Jadi saya ingat tuh waktu di sekolah itu sampai kita sobek-sobek, dilipat kecil-kecil, lalu setiap 3 hari, tiap 2 hari kita tukeran tuh sama temen tuh gambar foto pornonya itu ya itulah akhirnya maksudnya kan. Lalu nonton film porno gitu juga.
nggak yang saya tuh tiba-tiba gini, nggak gua tuh yang tiba-tiba yuk nonton film porno, nggak tahu literally apa itu film porno, nggak tahu. Pokoknya ujuk-ujuk diajak teman ke rumah orang, gitu kan, terus dipasangin film, terus kaget, kok filmnya pada bugil gini gitu. Nah ini pengalaman saya nggak tahu teman yang lain. Nah dari situlah kemudian informasi itu masuk. Nah informasi itu masuk, kemudian mulai nonton. Waduh, itu bisa nonton ya. Aktor dan aktrisnya itu bisa bermain seks itu 1 jam. Nah, jadi kita di dalam kepolosan nonton video itu, kita langsung menangkap bahwa kalau seks itu harus lama ya, gitu. Kalau seks itu harus gaya ini ya, harus gaya itu ya, harus beginilah, harus begitu. Nah, informasi itulah yang membuat kita ini kemudian mengambil sebuah standar. Aku nanti ingin menyenangkan istriku gitu ya. Berarti alat kelaminku ini cukup besar nggak ya gitu loh. Padahal nggak nyambung gitu loh. Bukan itu gitu loh. Wanita tuh bukan besar kecilnya alat kelaminmu gitu loh. Bukan berapa lamanya engkau bermain seks, bukan itu. Nah itu kembali kepada apa? Kembali kepada apakah kita itu puas di dalam Tuhan. Jadi kalau kita puas dalam Tuhan, saya relevan dengan kehidupan seksual kita di dalam rumah tangga ya. Artinya ya saya bukan ngomong sebelum hubungan suami istri kita doa syafaat dulu ya, dibuka dengan doa syafaat dan ditutup dengan doa berkat gitu ya, nggak begitu juga sih maksudnya ya terlalu. Tapi pada intinya ya kita tuh mensyukuri apa yang Tuhan sudah inisiasikan gitu. Nah disitulah kita menemukan bahwa kepuasan yang sesungguhnya itu bukan sekedar di dalam pasangan kita, tapi di dalam Tuhan. Nah, selama kita menemukan kepuasan dan cinta yang utuh di dalam Tuhan, maka kita akan mencoba untuk berpikir tidak mencari kepuasan diri, ya. Tapi mencoba bagaimana caranya supaya Tuhan disenangkan melalui kita menyenangkan pasangan kita. Ya, apapun itu bentuknya. Nanti kita kalau ngomong teknis juga bisa sih. Ya, saya juga lagi-lagi tidak mau terlalu picik berpikir ya. Misalnya ada beberapa orang yang mengaku ya, ini pengalaman keluarga muda misalnya, mengaku si istri tidak merasa puas. Ya, kan harus ada komunikasi. Ya, apa maksudnya tidak merasa puas kan gitu? Diskusi. Nah kadang karena masing-masing itu menganggap dirinya paling benar, nggak ketemu komunikasinya. Nah itu kesalahannya di situ sih. Sebenarnya ya inti dari sebuah seksualitas itulah dibangun dengan relasi. Dan relasi itu kan menghasilkan komunikasi. Makanya komunikasi itu kan dalam bahasa akar katanya kan common kan. Makanya ada common jadi community, ya community juga common, community juga jadi communication. Jadi common. Jadi orang yang bisa ngobrol itu cenderung akan membuat sebuah komunitas. Makanya nggak aneh kalau pendekatan kelompok-kelompok tuh begitu kan ya. Misalnya arisan-arisan sosialita gitu. Ada yang sama, sukanya ngomongin suami orang gitu misalnya, sama kan gitu. Ada lagi yang sama apa, suka main sepeda gitu. Selalu begitu karena ada kesamaan akhirnya nyambung. Iya. Gitu sih kalau respon saya. Jadi lebih kepada kepuasan di dalam Tuhan tuh menjadi kunci sih. Kalau enggak ya istilah ngimbangi lah, istilah enggak puas, istilah apa itu akan terus muncul sih. Ya ini membuat kita masuk ke pertanyaan selanjutnya yang kelihatannya memang agak keluar, tapi sebenarnya masih dalam satu paket yang sama. Nah, apakah masturbasi itu bisa menjadi jalan keluar yang lebih baik dalam tanda kutip daripada berzina? Karena nanti kan ada orang-orang yang bilang ya daripada saya berzina atau berselingkuh, lebih baik saya milih plan B lah gitu. Iya, ini juga menarik sih pertanyaannya ya. Ya sekali lagi pertanyaan ini kan perlu dieksegesa ya. Pertanyaannya perlu digali dulu. Misalnya contoh daripada berzina misalnya. Nah kita kan perlu menemukan kesamaan apa pemahaman kita terhadap berzina. Karena Yesus juga sering atau beberapa kali mengungkapkan itu kan. Ya ingat ya Matius pasal 5 apa pasal 6 tuh ya tentang hukum Taurat kan. Ya kamu pernah mendengar firman berkata jangan ini, tapi aku katakan kepadamu kan gitu. Engkau menginginkannya kalaupun sudah dilakukan dalam hati. Jadi berzina itu memang tidak dinilai
zina atau tidak zina itu ketika dieksekusi jadi sebuah kegiatan sih, enggak, tetapi motif. Makanya kita kan percaya kebaikan atau kejahatan itu tidak bisa dinilai dari apa yang kelihatan, tapi justru apa yang tidak kelihatan. Nah, inilah sebenarnya intisari dari yang kita bicarakan tentang masturbasi. Saya tahu sih, sekali lagi kita juga nggak bisa menganggap ini kasus-kasus tertentu ya. Kasus tertentu misalnya beberapa misionaris. Makanya sekarang tuh misionaris harus berangkat keluarga, nggak mungkin kalau berangkatnya salah satu. Ya, itu biasanya badan misi akan membuat sebuah pemahaman dan salah satu jawaban doa adalah resonansi. Resonansi itu ada resonans antara suami dan istri. Kadang istrinya yang dipanggil duluan, kadang suaminya gitu ya. Tapi at the end itu nggak mungkin masing-masing. Pasti Tuhan akan menggerakkan salah satunya, which is itu berangkat atau tidak berangkat. Dan ini bukan masalah kalau nggak berangkat berdosa, kalau berangkat nggak berdosa. Enggak, saya yakin bukan itu juga sih. Ya. Karena saya teramat yakin yang terutama di hadapan Tuhan tuh bukan apa yang kita bisa lakukan, tapi bagaimana kita itu melihat Tuhan, siapa Tuhan itu untuk kita, itu jauh lebih penting daripada sekedar aktivitas rohani. Nah, kembali kepada bagian itu, nah ini kasus-kasus yang memang tidak bisa dijawab mudah ya, tidak bisa langsung, kan masuknya nanti bisa ke etika Kristen, ya, misalnya beberapa kasus tertentu pasangannya sakit, ya sakit misalnya. Ya, saya nggak mau ngomong sakitnya apa ya. Pada intinya karena sakit itulah dia tidak bisa lagi melayani suaminya atau istrinya. Atau jangan terlalu ekstrim lah. Misalnya dalam masa-masa wanita PMS misalnya ya, atau waktu hamil ya. Ada banyak perdebatan juga boleh atau tidak nih melakukan aktivitas seks. Tapi kita tahu akhirnya di dalam fakta realitanya ada ruang-ruang. Nah, bagaimana kita memikirkan hal ini sebenarnya? Nah, ini ada dua kelompok ya. Saya juga agak lupa menamakannya apa ya. Tapi kelompok yang pertama adalah aktivitas masturbasinya sendiri tidaklah salah. Yang menjadi salah adalah biasanya aktivitas pikiran zina. Imajinasinya ya, Pak. Betul, imajinasinya ya, karena imajinasi itu mengeksekusi. Yakobus mengatakan kalau ada keinginan itu dibuahi, maka dia melakukan dosa. Ini penafsiran mereka begitu. Jadi aktivitas masturbasinya tidak apa-apa. Tapi kelompok yang lain ngomong, mana mungkin bisa masturbasi kalau tidak ada pikiran? Kan karena semuanya kan dimulai dari sebuah cara berpikir. Ya, lalu dalam perdebatan itulah muncul orang yang ngomong, ya sudah, pikirkanlah saja pasanganmu kalau misalnya sudah berumah tangga, ya, misalnya sudah berumah tangga. Atau misalnya kalau ini sekali lagi ini yang sudah rumah tangga ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman yang menyaksikan rekaman ini juga salah kaprah. Oh, berarti boleh ya kalau misalnya begitu ya, ya pertanyaannya lo mau imajinasikan siapa gitu. Itu udah pasti berzina. Makanya teman-teman pemuda yang suka tanya batasan pacaran itu di mana? Menurut saya bukan di aktivitas pegangan atau kissing atau apa, bukan, tapi motif. Ngapain? Apa yang mendorongmu melakukan aktivitas pegangan tangan? Apa yang mendorongmu melakukan tindakan pelukan? Apa? Itu harus diuji tuh, ya. Jangan sampai nanti ada orang berpikir, ya supaya saya sadar bahwa dunia ini hanya milik kami berdua, yang lainnya ngontrak. Nah, ini kan berarti, kan ada tuh anak pemuda dipegang terus ya kayak takut hilang gitu kan. Nah, itu kan juga perlu ditanya, kenapa kok lebay banget? Kalau memang Tuhan yang ngasih kan nggak mungkin kemana-mana lah gitu loh. Ya sudah, sabar-sabar aja gitu. Tapi sebaliknya, ada orang yang tidak pernah melakukan aktivitas pegangan tangan, tapi otaknya ngeres. Kan tidak melakukan pegangan tangan, tapi selalu membayangkan dia tidur dengan pasangan. Bisa saja kalau tadi kembali kepada ada kelompok yang satu, aktivitas masturbasinya itu tidak salah, yang satu lagi ngomong nggak mungkin sih kalau tidak ada pikiran yang berzina. Nah, ini sekali lagi kan diangkat di ini ya, biasanya referensi ayatnya tuh di Kisah Onan ya, tahu ya. Maka dia membuang, makanya ada istilah onani kan di Alkitab. Tapi saya sekali lagi harus bilang nggak bisa secara langsung dikaitkan begitu sih, karena kita kan harus lihat apakah betul itu onani jadi sejajar dan lain sebagainya, karena dia membuang. Nah, aktivitas membuangnya itu menjadi salah. Nah, kembali kepada tadi, kalau saya pribadi
tetap kepada motivasi dan hati kita, ya. Apa yang mendorong kita untuk melakukan, kalau bahasanya tuh mengapa saya melakukan apa yang saya ketahui. Ya, mengapa? Dorongan mengapa itulah yang harus dijawab, ya. Dan sekali lagi, ini bukan case yang mudah untuk bisa dipecahkan, ya, langsung dijawab, karena case-nya itu masing-masing. Sama saja misalnya contoh dengan kasus perceraian, kan? Alkitab sudah bilang tidak boleh, sama. Masturbasi tidak boleh, karena itu masuk dalam ranah pikiran yang berzina gitu. Tapi begitu diaplikasikan di dalam fakta realitas, saya bukan ngomong juga harus kompromi, ya. Tapi lebih kepada kita ini berempati, ya, berempati. Seperti Yesus yang ketika bertemu dengan wanita yang ketahuan berzina, lalu dibawa oleh masyarakat di hadapan Yesus. Yesus berkata kalimat yang sangat penting. Jika ada di antara kalian yang tidak melakukan dosa, silakan angkat batumu dan lempar wanita ini. Itu kalimat menurut saya itu sangat penting sekali. Maka dia berkata kepada sang wanita, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Aku pun tidak akan. Nah, yang Yesus lakukan ini yang penting buat kita sebenarnya. Jadi kalau ditanya, bagaimana Pak dengan saya? Masturbasi salah atau tidak salah? Buat saya tetap salah. Ya. Karena sangat sulit untuk bisa melakukan itu dengan tanpa pikiran yang berzina. Meskipun mungkin ya. Pak, saya potong sebentar ya. Meskipun memang ada beberapa, misalnya satu orang hamba Tuhan yang ya sangat terkenal, dan saya kalau sebut namanya Pak Joy pasti tahu, dan juga salah satu teman saya yang saya sangat percaya kesaksian, dan mereka mengatakan bahwa mereka pernah melakukannya tanpa imajinasi dan orgasme. Nah, tapi ya silakan lanjutkan Pak. Iya, ya itu tadi kan yang saya katakan ada dua kelompok. Ada dua kelompok. Jadi at the end gimana Pak memberikan sebuah klarifikasi ini? Ya, buat saya masing-masing harus menguji hati dan motivasinya. Apakah mungkin bisa melakukan itu, dan kan kita nggak bisa ngomong begini ya, ayo coba gitu ya. Kan nggak mungkin juga, gimana membuktikannya gitu. Kan ini kan pikiran, ini kan masalah hati, masalah pikiran ya. Tapi kalaupun itu dilakukan dalam konteks tertentu dan kita sadar, kita tahu, kita melakukannya sebagai sebuah dorongan bentuk cinta kasih kita kepada Tuhan dan kepada pasangan kita, kan sebenarnya gitu kan. Kalau menikah itu kan salah satu kesulitan kenapa kita masturbasi, kan kita jadi egois, gitu. Tapi di dalam bagian tertentu kita juga harus menghargai kalau pasangan kita memang belum siap, kan gitu ya. Jadi intinya bukan kepada aktivitas masturbasinya, tapi kalau bagi yang menikah harus ada sebuah komunikasi yang jelas, harus ada keterbukaan, ya, harus ada kejujuran. Nah, itu yang harus dibangun. Jangan sampai nanti alasannya, misalnya katakanlah ya, dia masturbasi alasannya apa? Oh, nggak enak sama istri gua mah. Nah, ini alasan-alasan yang memang sudah tidak berkenan. Menurutku begitu. Langsung digabung aja ya. Ya, tadi kan kasus yang disebutkan oleh Pak Joy yang misionaris gitu yang dikirim ke dalam hutan. Nah, saya akan melayani beberapa kali di rutan rumah tahanan, dan beberapa narapidana memberikan pertanyaan yang kurang lebih ya sama lah dengan ini. Apakah kita bisa melakukan masturbasi? Karena kita tentu saja punya kebutuhan, dan kebutuhan kita harus dipenuhi, sedangkan istri kita nggak ada bersama dengan kita. Iya sih, kan buat saya gini sih, buat saya orang yang sudah sibuk sama tujuan hidup yang Tuhan kasih, biasanya nggak punya waktu lagi mikirin hal yang mungkin tidak berkaitan sama kerajaan Allah. Sepoinnya itu sih sebenarnya. Tapi saya juga tidak mau ngomong ini alih-alih kita ini merasa di atas lebih. Nah, itu yang saya mau ngajak kita semuanya hari ini juga menguji hati ya, dalam kasus tertentu ya nggak bisa dibuatkan apple to apple. Orang yang ada di misionaris di hutan misalnya, katakanlah ya, lalu misalnya para tahanan di penjara atau orang yang biasa-biasa, tapi situasi dan kondisi berbeda, itu Tuhan kan nggak merubah itu gitu. Hanya situasi kondisinya yang berbeda-beda. Nah, kita dalam kita kena sana kan nggak mungkin ya, misalnya katakanlah orang yang ada di tahanan di dalam masa-masa pembinaan dengan seorang misionaris di hutan, lalu alasan yang dipakai misionaris di hutan dijadikan pembenaran terhadap mereka yang ada di tempat lain. Nah, ini kan saya agak menurut saya blunder sih. Contoh misalnya waktu kasus Ahok,
Saya berapa kali ketemu jemaat juga yang ngomong, Ahok aja cerai kok. Saya bilang, kok kenapa kebenaran itu standarnya Ahok, kan gitu kan. Tapi kan tidak terelakkan menurut saya. Orang kemudian lihat, oh dia juga jatuh. Kalau dia juga jatuh kan bukan melegitimasi kita juga bisa jatuh, kan nggak begitu. Tapi sekali lagi, secara natural, manusiawi, kita cenderung melakukan hal itu. Kita cenderung melakukan bisa kok dan lain sebagainya. Ya anyway, kalau katakanlah bisa gitu ya katakanlah bisa, ya itu pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Sudah, that's it. Bagaimana dia bisa memahami itu, dan saya amat yakin gini loh, semerah apapun dosa kita bisa menjadi putih seperti salju. Ya intinya selama kita punya satu, kan gini, orang yang di dalam Tuhan ketika dia merasa ini salah atau nggak salah, tuh hatinya gelisah kalau dia melakukan, dia akan terus bertanya seperti pemazmur mengatakan, selidikilah aku, ujilah aku, kan selalu begitu. Ya by proses, menurut saya by proses. Tadi yang Pak Joy berupaya tekankan berkali-kali bahwa ini situasional ya Pak, kita tidak bisa menggeneralisasi semua kasus karena ada kasus yang berbeda, maka penanganannya mungkin berbeda, tapi yang paling penting pertama adalah motivasi ya Pak Joy. Ya betul, saya pikir masing-masing harus menguji hatinya di hadapan Tuhan dan bertanya apakah dirinya itu sudah puas dengan Injil Kristus, kematian, kebangkitan Kristus itu terkoneksi Kak dengan semua yang dia lakukan. Nah itu kan yang membuat kita tuh bisa kemudian memikirkan pulang ya, apakah ada. Nah itu yang saya bilang tadi, kalau memang betul kita ada dalam satu bagian yang memang Tuhan tidak inginkan untuk kita lakukan, pasti ada kegelisahan, pasti. Ya, Roh Kudus itu kan, ini baru Pentakosta kan, Roh Kudus itu kan roh kebenaran. Dia akan mengingatkan kepada kita semua yang Yesus ajarkan. Itu Yohanes pasal 14 atau 16 ya. Dia akan mengingatkan semua yang Yesus ajarkan. Ya lalu ayat berikutnya, damai sejahtera ku berikan padamu. Dan itu tadi, jadi kegelisahan dan kedamaian ini kan, jadi kalau misalnya kita nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya mungkin kita tidak menemukan damai yang sejati itu kan sebenarnya kan gitu. Kayak Tuhan kan memberikan Roh Kudusnya, memberikan damai sejahteranya dalam hidup kita. Kira-kira Bapak Joy bisa bagikan pengalaman Pak Joy, karena saya pernah mendengarkan satu khotbah yang Pak Joy sampaikan tentang bagaimana salib itu mengubahkan seseorang, dan salib memang apakah bisa untuk mengubahkan kecanduan seseorang, artinya membuat seorang yang punya kecanduan terhadap satu hal, apakah hanya sebatas itu? Misalnya kita berbicara tentang dari kecanduan tertentu, saya kira tidak perlu jadi Kristen, ada banyak terapi yang bisa dilakukan untuk lepas dari kecanduan seperti itu. Nah, apa keunikan salib Kristus juga Pak dalam hal ini? Oke, nah ini mungkin jadi satu perenungan saya pada masa-masa saya lahir di keluarga Kristen, bertumbuh di dalam sebuah tradisi dan culture Kristen, orang tua saya juga cukup aktif di gereja, jadi membuat saya kemudian juga bertanya, salah satunya adalah apakah relevansinya kehidupan kekristenan itu dengan kehidupan saya secara pribadi. Ya seperti Bro Vandri tadi tanyakan, ya memang itu betul sekali ya, maksudnya dalam perjalanan hidup saya akhirnya saya menemukan bahwa yang utama dan terutama di dalam semua bagian hal yang kita jalani dalam hidup adalah apakah hidup yang kita jalani ini kita yakini sebagai sebuah bentuk pengabdian, sebuah devoted, sebuah pengabdian. Dan kita nggak mungkin mengabdi kepada seseorang atau sesuatu yang kita tidak kenal. Makanya tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak mungkin percaya. Karena nggak mungkin percaya, nggak mungkin devoted, nggak mungkin mengabdi. Jadi kalau kita yakin bahwa kita harus mengenal, baru muncul rasa sayang, lalu ada rasa sayang kita percaya, ada rasa percaya, lalu kemudian kita bisa melayani, bisa mengabdi kepada Tuhan. Nah, semua hal ini kan perlu sebuah sebuah perjalanan yang tidak hanya cukup diakui. Makanya saya yakin pengakuan tanpa pengenalan itu kebohongan. Jadi kalau saya mengakui Tuhan itu baik, saya mengakui Tuhan itu juru selamat, saya mengakui Tuhan itu adalah Tuhan. Nah, konsekuensi dari pengakuan itu adalah pengenalan. Makanya di YouTube channel saya selalu bikin tagline-nya kan gitu. True faith always seeking understanding. Iman yang sejati itu selalu akan mencari sebuah pengertian. Nah,
terlepas dari kita bicara salib atau bukan salib, apapun juga, kan pertanyaannya menjadi sama kan, apakah kita mengenal kepada siapa dan apa yang kita andalkan. Nah kalau kita mengenal dan apa yang kita andalkan itu kita yakini dan kita sayangi, kita pegang gitu ya, berarti kita mengabdi kepada Dia. Nah pertanyaannya adalah apakah itu bisa memberikan sebuah jawaban di dalam kehidupan? Ya, kan kita tahu di Alkitab berkali-kali diperhadapkan Tuhan dan Mamon ya. Jadi kalau Tuhan dan Mamon berarti di luar Tuhan berarti ada Tuhan yang lain, which is itu misalnya kita katakan berhala dalam diri kita ya. Hati kita adalah pabrik berhala. Kita bisa devoted, kita bisa mengabdi kepada sesuatu. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu memberikan sebuah jawaban? Ya, saya ingat suatu kali ada di Clubhouse ya, ada sebuah percakapan untuk Clubhouse aplikasi iPhone. Saya nggak tahu sekarang udah Android atau belum ya. Jadi di sana tuh ada satu ruang yang saya masukin, satu kamar percakapan teman-teman yang agnostik, yang ateis, yang Hindu, yang Buddha, yang Islam, yang Kristen, itu ada di kamar itu. Bagus sih, saya mengakui bagus. Percakapannya tidak ada yang mendiskreditkan, tidak ada yang menista ya istilahnya agama lain. Mereka ngomong tentang apa yang menjadi keyakinannya. Oh kalau aku keyakinannya gini, sumber segala masalah adalah keinginan saya. Karena saya punya keinginan maka saya menderita. Kalau saya tidak punya keinginan maka saya akan lebih baik. Lalu ada yang ngomong enggak lah, nggak ada Tuhan ya, kita ini lebih baik ya jalani saja apa yang kita bisa lakukan, itu yang terbaik kita lakukan. Masing-masing tuh ngasih pendapat dan teori tentang apa yang dia tahu ya, dan itulah yang dia pegang. Setelah semuanya ngomong, terus saya raise hand dong, saya ngomong, boleh nggak saya ngasih masukan? Oh silakan Bro Joy, silakan. Nah saya ngomong, saya bilang gini, terima kasih ya teman-teman udah ngasih semua pendapatnya. Tapi pertanyaan saya sederhana sih, apakah yang kita kenal, apa yang kita ketahui itu relevan dan memberi jawaban? Ini kan penting, memberi jawaban terhadap kehidupan kita hari-hari ini. Terus saya kasih sebuah contoh sederhana. Bagaimana apa yang kita ketahui dan kita kenal itu menjawab kasus COVID-19 misalnya. Menjawab tentang orang-orang yang kita sayangi meninggal dunia misalnya. Lalu saya kemudian mencoba untuk mengkaitkan ini kepada koherensi logika ya. Jadi koherensi logika itu kalau kita percaya bahwa kita ini datang dari monyet dan mati itu jadi tanah, ya harusnya Anda juga harus menjawab kenapa Anda berbuat baik dan mencoba untuk tidak melakukan kejahatan. Kalaupun Anda berbuat salah, kenapa kok hatimu merasa gelisah? Kan itu harus koheren, kan harus sama dong jawabannya. Harus kasih sebuah penjelasan kan. Nah waktu dalam diskusi itulah saya kemudian memberikan sebuah jawaban gini loh, kita ini hidup di dalam dunia ini kan pasti bersandar kepada sesuatu yang apapun bentuknya itu yang kita ketahui dia lebih besar daripada kita. Makanya semua orang mencoba untuk membentuk cara berpikir di luar dirinya, bukan dia yang ngomong. Dia pasti akan mengakui ini ngomong begini, ini ngomong begini, ini ngomong begini. Lalu yang menariknya di dalam kekristenan, Yesus itu bukan ngomong itulah jalan. Yesus itu ngomong sayalah jalan. Iya. Ketika semua orang mengatakan itu jalan, lakukanlah itu, berikan yang terbaik buat itu, dan segala macam. Tapi Yesus berkata, enggak, sayalah jalan, sayalah kehidupan, sayalah kebenaran, saya. Dan di dalam proses perjalanan waktu, relevan sekali dalam kehidupan kita. Kenapa kok relevan? Karena Alkitab juga mencatat, kita punya imam besar dari Injil dalam perspektif inilah kita menemukan bahwa di dalam kehidupan ini kita tidak bisa berharap situasi menjadi lebih baik. Tapi kita bisa berharap hati kita menjadi baik supaya bisa melihat situasi yang tidak baik. Yeah. Kan begitu ya. Kita kan nggak mungkin berharap situasi akan berubah, nggak mungkin. Yang kita bisa pastikan adalah cara kita melihat itu harus dalam kacamata yang berbeda, kacamata yang baik. Nah, pertanyaannya bagaimana hati kita ini bisa melihat sesuatu yang tidak baik menjadi baik? Kan gitu kan. Nah jawabannya adalah itu tadi. Tak kenal maka tak sayang maka tak percaya. Kalau saya percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan yang memiliki hidup saya, memberikan hidupnya di dalam pengorbanan dirinya sendiri, yang rela menderita demi kebahagiaan umat manusia yang percaya kepadanya. Saya kok teramat yakin inilah jawabannya sesungguhnya, bahwa kebahagiaan itu bukan ditempatkan di dalam perspektif kita, tapi justru buat orang lain
yang kita kasihi. Analoginya kan sederhana. Kalau saya punya satu mangkok piring, saya bapak, saya punya anak satu. Ini nasi hanya cukup dimakan satu orang. Ya saya kasih anak saya dong. Begitu anak saya makan, saya tanya, gimana nak, kenyang? Di tengah-tengah kelaparan saya bisa tersenyum. Karena saya lihat anak saya itu kenyang. Nah itu kan berarti menemukan sebuah solusi. Bahwa penderitaan saya tetap bisa memberikan bahagia jika dan hanya jika kita mengasihi seseorang di luar diri kita. Kan poinnya begitu. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Dia rela menderita, dia rela dicaci maki, dia rela memakai mahkota duri kan gitu. Demi supaya kita yang pada waktu Yesus sudah disalib, kita masih berdosa itu, kemudian diberikan sebuah kepuasan di dalam Dia. Dan saya yakin tidak ada jawaban lain ya yang lebih bisa, bukan hanya kebenaran secara faktual, tapi secara relevansi ya, di dalam kehidupan yang bisa kita pegang, bahwa di tengah titik nadir kelemahanku, aku tahu bahwa Yesus pernah menderita lebih daripada aku kan. Dan setiap kali menderita, saya yakin di depan sana ada mahkota kemuliaan. Kan? No pain, no gain kan begitu kan. Ya, no victory without the cross. Tidak ada kemenangan tanpa salib Kristus. Makanya saya sangat terberkati itu sama si Radit ngomong kan. Kita ini berjuang bukan untuk menang, tapi kita berjuang dari kemenangan Kristus. Kita sudah lebih daripada pemenang. Karena apapun yang kita jalani dalam hidup ini, segoncang apapun kehidupan kita sudah dimiliki oleh Kristus kan gitu. Ya, John Calvin kan pernah ngomong sebuah kalimat bagus ya. Orang yang tidak punya apa-apa berpikir kalau punya apa-apa dia akan bahagia. Tapi menariknya, orang itu setelah punya apa-apa tidak lebih bahagia. Kita berpikir, aduh, gua kalau punya ini gua pasti happy. Gua kalau punya pasangan gua pasti happy. Gua kalau punya duit gua pasti happy. Calvin ngomong, bener gitu. Coba, setelah kamu punya pasangan, kamu takut pasanganmu hilang. Setelah kamu punya uang, kamu takut uangmu hilang. Jadi, orang itu punya apa-apa salah, nggak punya apa-apa salah. Makanya Calvin ngasih konklusi. Makanya itulah Yesus datang. Supaya apa? Supaya dia memiliki hidupmu. Dan Yesus kalau memiliki hidup kita, maka Yesus tidak akan pernah bisa hilang. Kalau Yesus tidak pernah bisa hilang, maka Yesus sudah memberikan segalanya buatmu. Karena apa yang kita bisa pegang dalam hidup ini? Nggak ada. Kan? Karena intinya adalah bukan apa yang kita pegang, tapi siapa yang megang kita. Poinnya kan di sana. Ya. Nah itulah kembali kepada salib itu tadi. Salib tuh membuat kita kemudian sadar bahwa siapapun kita hari ini tidak dinilai dari apa kata orang lain, tetangga kita kepada kita, bukan. Tapi kita ini dinilai oleh Kristus yang mati di atas kayu salib dan memberi jawaban. Identitas kita tuh clear, pasti bahwa hidup kita ini bernilai dan berharga bukan karena apa yang kita miliki, tapi karena siapa yang memiliki kita, itulah yang membuat kita tuh sadar bahwa kita ini berharga. Tahu ya, rambutnya Elvis Presley itu dijual 1,5 miliar kalau nggak salah. Rambutnya Elvis Presley, saya nggak tahu Elvis Presley itu penyanyi. Ya, saya yakin rambutnya Elvis sama rambut saya nggak kalah bagus kok. Gitu. Tapi rambut itu jadi mahal bukan karena rambut itu sendiri, tapi karena siapa yang memiliki rambut itu. Logikanya sangat sederhana. Kita ini berharga bukan karena apa di dalam diri kita, bukan. Kita ini berharga karena kita dimiliki oleh Yesus gitu. Ya. Maka anak Allah menjadi manusia supaya kita bisa menjadi anak Allah. Tuhan menjadi manusia supaya kita ini bisa menjadi anaknya Tuhan. Nah kalau kita menjadi anaknya Tuhan, kita ya menjadi ahli waris kerajaan surga. Ya kita anak raja kan gitu. Nah identitas inilah yang kita pegang supaya kemanapun kita pergi, kita nggak mudah tergoda tuh dengan apa itu tadi media sosial kan yang ngomong. Mana-mana kan ada yang upload foto lagi di mana, punya barang baru, punya apa, dan kemudian kita tergiur. Sama juga kalau kita ngomong tentang seks, kan gitu. Kita nonton film porno, kita perlu bertobat sih, itu udah pasti. Itu merusak cara kita berpikir tentang seks yang Tuhan ciptakan dengan baik, ya, dengan sangat sempurna gitu. Ya, kita bisa lihat kita ini menikah atau berpacaran pasti punya purpose gitu loh. Jadi penilaian
kualifikasi kita memilih pasangan tuh harus move on gitu loh. Jangan yang tinggi, rambut panjang, putih, ya. Terus apa? Itu kita nggak nyari itu gitu loh ya. Yang kita cari adalah, sekali lagi saya juga nggak mau naif lalu ngomong fisik nggak penting, nggak begitu juga sih gitu. Tapi kan apa yang kita melangkah bersama pertamanya itu apa? First thing first kan, yang pertama itu yang kita lakukan dong, apa sih? Ya mencari hati Tuhan. Maka saya yakin bahwa jadilah orang yang terbaik di hadapan Tuhan sebelum meminta pasangan yang terbaik daripada Tuhan. Jadilah dulu orang yang terbaik di hadapan Tuhan. Maka Tuhan pasti akan kasih kita pasangan yang terbaik juga. Ya, jadi terima kasih Pak. Salib membuat kita tahu seberapa berharga kita dan memberikan identitas yang mungkin bisa dibilang baru ya untuk kita. Dan itu yang membuat kita jadi nggak memberikan diri kita untuk diperhamba oleh apapun termasuk seks. Dan, iya betul. Kita suka baper soalnya, dikit-dikit baper kan kita lihat-lihat dunia ini. Iya sih, maksudnya bukannya gimana ya, tapi kita kemanapun kita pergi, dunia nggak akan pernah bisa memuaskan kita kok. Iya. Dan saya dalam kapasitas bersyukurnya itu tadi sih. Saya pernah ada di titik sana gitu. Saya pernah ada di persimpangan sana dan saya memilih untuk mengikuti apa yang dunia itu tawarkan. Ya mungkin kalau dibandingin sama yang lain nggak ada apa-apanya, tapi saya udah coba semua dari dunia. Dugem, saya kalau punya teman-teman dulu itu, hadiah kami kalau ulang tahun tuh neraktir prostitusi. Kita patungan uang itu bukan beli barang, bukan neraktir makan, enggak. Kita bayarin hostess wanita panggilan begitu. Dan dulu 5 kali saya keluar masuk panti rehabilitasi. Nah, saya kan menjadi evaluasi, kenapa ya kok jatuh lagi gitu. Karena memang kecanduan adiksi itu tidak semudah seperti yang kita pikirkan. Jangankan narkotika, rokok aja saya sulit sekali. Bahkan saya pernah kesaksian kan, di panti rehabilitasi itu kan nggak boleh ngerokok. Nah, saya waktu itu ngumpulin puntung-puntung rokok, tembakonya saya keluarin, dan caranya supaya bisa saya merokok, saya harus cari kertas. Dan kertas yang paling baik kan Alkitab. Hampir 2 Alkitab waktu itu yang habis saya bakar. Oh gitu ya Pak? Iya, di panti itu masih ada 1 Alkitab yang masih ya setengah lah, masih sisa setengah gitu. Dimulai dari perjanjian karena kertas perjanjian baru Pak disobeknya. Dimulai dari belakang, dari peta kan, kamus kan, peta kan, merasa waktu itu kan masih takut salah kan, takut berdosa kan. Tapi karena dorongannya terlalu kuat gitu loh, sampai akhirnya ya udah nggak merasa itu penting lagi gitu. Jadi ada banyak yang dunia coba tawarkan. Ini kayak gini loh, kayak gambarannya tuh kalau lu sakit asam lambung, lalu kepala lu pusing, lu berharap makan Panadol supaya sakit pusingnya hilang sih, memang hilang. Makan Panadol tuh sakit kepala hilang, tapi cuma 2 jam doang. Setelah 2 jam pusing lagi, karena yang sakit tuh asam lambung, si perut ini harusnya diobatin dong mahnya kan, supaya tidak membuat sakit pusing. Nah, dunia tuh menawarkan gitu, lu lagi apa? Lu lagi pusing ya, masalah apa? Masalah pacar lo, masalah kerjaan, masalah studi. Udah deh, dugem aja. Udah deh, minum aja sebentar, minum alkohol. Udah deh, nge-seks aja gitu loh. Harapannya pusingnya hilang. Hilang sih, memang betul hilang gitu loh. Ya 2 jam doang, balik lagi. Masalahnya kan gitu kan. Dunia dan iblis itu kan senangnya begitu. Lu mau butuh apa dulu, gua kasih. Ya. Setelah dikasih sekali, 2 kali, kita yang diperbudak gitu. Kita berharap dulu, dialah yang kita atur, kan gitu kan. Prinsip kita berpikirnya begitu. Tapi Alkitab enggak loh, ingat loh. Ahab punya 400 nabi Baal itu, ingat gak sih kisahnya? Yang bertarung sama Elia, nurunin api dari langit. Lalu nabi-nabi Baal ini berdoa, dan tidak turun api dari langit. Apa yang dilakukan? Mereka merajah badan mereka loh. Menyakiti. Dan itulah yang sebenarnya dilakukan. Kita berpikir, kita punya berhala yang kita kontrol. Kita bisa merintah dia melakukan apa yang aku mau. Tapi sebenarnya nggak begitu. Sebenarnya pada waktu kita dipenuhi, setelah itu kita yang diperbudak. Oleh apa? Oleh berhala itu sendiri. Kan kita menganggap gini, gua mau merokok
Suka-suka gue kok, bukan rokok yang ngatur gue. Awalnya begitu, bro. Tapi setelah lama suruh berhenti rokok bisa nggak? Nggak bisa. Artinya apa? Terbalik sudah, bukan saya ngatur rokok, rokok yang ngatur saya. Kan begitu akhirnya. Gitu. Saya pikir gue yang punya duit, gue mau beli boleh, enggak juga nggak apa-apa. Awalnya begitu. Lama-lama nggak ada duit, lu ngutang kok. Harus ada duit. Kan? Untuk apa? Beli rokok. Konsep berhala tuh begitu. Makanya saya tetap meyakini bahwa di dalam Yesus lah kita menemukan jawaban. Kedamaian itu ditemukan di dalam Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu waktu dia mati di atas kayu salib, dia nggak menuntut apapun dari diri kita. Dia mati karena dia mengasihi kita. Nah, pada waktu kita belajar untuk melakukan sebuah relasi yang penuh dengan kasih, ya, kita tahu akhirnya aturan-aturan itu tidak menjadi beban. Aturan justru menjadi sukacita ya buat kita ya. Tahu nggak ya, ada banyak anak muda kan gitu. Gua nggak mau deh ikut Yesus. Kenapa? Wah, nggak boleh pakai jeans, nggak boleh ngecat rambut, nggak boleh pakai anting, nggak boleh ini, banyak aturan. Ntar aja deh kalau udah mau tua, injury time, udah mau mati, baru gue terima Yesus. Karena ada orang ngomong gitu. Menurut gue ini konsep yang salah. Berarti lu belum kenal Yesus. Ini kan sama seperti bapak larang anaknya. Kalau anaknya kenal bapaknya dan tahu bahwa bapaknya sayang dia, aturan itu tidak jadi beban. Aturan justru disyukuri. Aduh, puji Tuhan. Karena gini, teguran itu memang menyakitkan. Tapi itu lebih baik daripada dicuekin. Karena dicuekin itu bisa mematikan. Ya udah deh, gue biarin aja deh. Gue biarin kan gitu. Tiba-tiba kita udah nggak tahu kemana gitu. Ya Pak, mungkin bisa kasih tips ya sedikit bagaimana Pak misalnya tentang narkoba atau apa? Oke, mungkin kalau saya bukan ahli kasih tips sih, tapi paling tidak pada intinya tuh gini, Galatia 2:20 tuh menjadi salah satu ayat favorit dari semua ayat-ayat yang ada ya. Nah, I have been crucified with Christ. Saya sudah disalibkan bersama dengan Yesus. Aku tidak lagi hidup. Saya menghafal ini soal dalam bahasa Inggris. I have been crucified with Christ, I no longer live, but Christ lives in me. Tapi Yesus hidup dalam. And the life that I live in this body, dan hidup yang kujalani dalam daging adalah hidup dengan iman di dalam Kristus, anak Allah yang sudah memberikan nyawanya dan mengasihi aku. Nah, ini penting sih buat saya. Karena aku telah disalibkan tuh harga mati. Aku telah disalibkan tuh nggak bisa gini. Aku disalibkan 50% lah. Aku disalibkan 25%. Nggak bisa gitu. Disalibkan tuh ya, lu disalibkan atau enggak, gitu aja. Dan kalau baca ayat ini aja, gua kok yakin ya, ini berat banget ini. Ya ini gila loh, menyalibkan diri itu berat banget. Tapi justru Paulus tuh melanjutkan kalimat. Karena hidup yang kujalani dalam daging, hidup oleh iman, di dalam nama Yesus anak Allah yang telah mengasihi aku. Nah, ini poin penting yang menjadi penggerak kekristenan kita hari ini, yaitu bahwa kasih Yesuslah yang membuat kita itu berani untuk menyalibkan diri kita di dalam Dia. Kasih Yesuslah yang mendorong kita, yang membuat kita ini menjadi pemuda yang berbeda gitu ya. Jadi gue yakin hukum nggak pernah merubah orang, yang merubah orang tuh hanya kasih yang bisa yang mengubah orang. Karena kalau hukum, manusia akan selalu berpikir untuk mencari cara bagaimana dia bisa tidak melakukan hukum itu. Itu namanya legalisme. Jadi bersandar hanya kepada aturan. Tapi kalau kita hidup di dalam kasih, kita sadar kita dicintai oleh Yesus. Maka orang yang sudah dicintai oleh Yesus sadar bahwa dosanya sudah diampuni. Dan orang yang sadar dosanya diampuni pasti akan berusaha untuk tidak menyakiti hati Yesus. Nah, seperti quote saya yang terakhir, saya mengatakan demikian. Ya, kita ini tidak layak dicintai Yesus, tapi toh tetap dicintai Yesus. Maka orang yang sudah dicintai Yesus tidak akan mencari cinta yang lain hanya untuk merasa dirinya layak untuk dicintai. Kan kita selalu mencari cinta yang lain, berharap apa? Ya kita cinta uang, cinta seksual, narkotika, apapun. Kita cinta diri kita sendiri karena kita merasa saya layak untuk dicintai, sehingga kita cari sesuatu. Ya. Tapi kalau kita sadar kita ini tidak layak dicintai, kita ini sudah bejat, sudah rusak, sudah berdosa, tapi Yesus toh tetap mau mencintai saya. Wow, ini harusnya menjadi satu terobosan dalam hidup kita gitu. Makanya saya waktu buat di Instagram, salah satu yang saya pikirkan adalah gitu.
untuk menjadi dampak kepada orang lain butuh kegilaan. Makanya saya kasih contoh dulu waktu saya sekolah, dia omongin gila lu nggak sekolah, gila lu berantem terus, gila lu kok nggak belajar, gila, iya betul gila sih. Tapi sekarang setelah saya bertobat, teman saya tetap bilang, gila lu jadi pendeta, gila lu jadi hamba Tuhan, gila lu baca Alkitab. Gue pikir ya dulu gila, sekarang gila. Bedanya apa sih? Dulu gue gila tapi bodoh. Sekarang gue gila tapi gue tahu gue lagi bekerja untuk kekekalan. Tahu nggak sih? Butuh insanity gitu loh, butuh kegilaan sehingga buat orang lain gila lu. Kayak ada sesuatu deh yang beda sama lu. Ada apa ya? Gitu. Iya. Jadi buat teman-teman yang ngedengerin ini juga jangan sampai kita ini merasa dikucilkan ya waktu ada orang ngomong, ngapain sih gila lu baca Alkitab, ngapain sih lu gila lu beritain Yesus, ngapain sih lu gila lu berdoa apa ikut PA segala macam. Kalau lu diomongin gitu, bersyukurlah. Berarti Roh Kudus lagi bekerja dalam hati lu, membuat sesuatu yang membuat orang lain tuh gila ya nih orangnya beda nih. Nah itu buatku ya, itulah yang dibutuhkan oleh anak pemuda zaman now gitu loh. Ayo anak-anak pemuda zaman now tuh kita butuh seseorang yang kayak Daniel, tau nggak sih? Ya. Daniel waktu dia dibawa ke pembuangan, tau nggak sih? Dia tidak mau makan makanan yang dipersembahkan, literally begitu ya. Ya walaupun kita kan sekarang nggak bisa mengkaitkan itu dengan kalau kita boleh nggak dimakai dengan ucapan syukur, itu beda konteks. Ya. Tapi dalam zaman Daniel yang penting adalah coba lihat. Waktu aku tidak makan makanan dipersembahkan dewa, Daniel berani ngomong gitu. Makanya waktu dicek, badannya sehat. Nah, kan itu yang dibutuhkan oleh dunia zaman sekarang ini kan. Dibutuhkan anak-anak pemuda yang ngomong, gua nggak mau ikut dunia ini, tapi lu bakal lihat gitu loh. Hidup gua tetap bisa happy gitu loh. Gua nggak ngikutin orang kedugem, gua nggak ngikutin ngerokok, gua nggak ngikutin gini, gua nggak ngikutin apa yang dunia katakan. Tapi you will see gitu loh, I am happy. Gue bahagia gitu, gue bahagia. Dan inilah yang bentuk bahagia lain yang perlu banyak anak muda gitu. Banyak muda tuh yang muncul gitu loh. Gue happy ikut Yesus, tau gak sih? No turning back gitu loh. Ya, aku ikut Yesus, follow Jesus, no turning back. Itu yang membuat orang wow. Nah masalahnya sekarang bro, banyak orang Kristen biasa-biasa. Nggak berani bikin terobosan Pak, takut dibilang gila lagi. Iya, nah itu makanya nggak berani gitu loh, nggak berani show up gitu loh, bukan karena kita yang mampu ya. Makanya gue yakin gini loh, orang yang berani menunjukkan dirinya apa adanya di dalam Tuhan, itu justru menjadi inspirasi. Ngerti nggak sih? Yang dibutuhkan dunia hari ini adalah keterbukaan dan kejujuran. Sadar kita ini vulnerability, tau nggak sih? Kerapuhan. Gue ini rapuh, gue ini fragile, gue ini jatuh gitu. Gue ini lakukan salah. Tapi gue tahu ada Yesus yang selalu membuat gue tuh bangkit lagi. Kan gitu. Jadi nggak perlu ada orang tuh kayak gini ya. Jadi gue bukan ngomong juga menyalahkan atau menjadi hakim ya. Tapi kalau yang kita tunjukkan hanya gue ikut Yesus, gue diberkati gitu ya. Gue sehat, terus usaha gue baik. Menurut gue itu bisa jatuh ke prosperity gospel gitu, Injil kemakmuran. Iya, musuh Pak Jo itu. Musuh saya juga. Menurut gue kita musuh Kristus sih sebenarnya. Iya betul. Kita harus datang dengan kerapuhan gitu loh. Bahwa sebagaimana aku ada hari ini, yang berharga itu adalah itu tadi, harta rohani di dalam bejana tanah liat, kan yang Paulus ngomongkan. Harta rohani dalam bejana tanah liat. Yang luarnya harus kelihatan rusak dulu supaya yang dalam ini bisa nampak gitu. Bahwa di dalam kelemahan pula kekuatan Yesus semakin nyata. Kan begitu, kan Paulus ngomong begitu. Jadi tidak ada yang salah dengan kelemahan, tidak ada yang salah dengan pengakuan dosa, tidak ada yang salah menyadari bahwa gue nggak mampu bro, sungguh. Yang bisa itu yang gue lakukan hanyalah berpegang kepada Yesus. Makanya kan Yohanes pasal 15 kan ngomong begitu. Kita ini ranting. Ya, ranting itu tugasnya melekat kepada pokok, bukan menghasilkan buah. Nah, kita seringkali berharap, ya, gue ikut Yesus supaya gue hidupnya jadi baik. Keliru menurut gue. Ya. Kristen itu bukan mengubah orang jahat jadi baik. Kristen itu mengubah orang mati jadi hidup. Ya. Iya, kebaikan itu buahnya. Jadi yang harus kita kejar adalah melekat kepada pokok. Makanya teman-teman yang hari ini adiksi, kecanduan apapun, gue sih ngomong begitu. Cari wajah Tuhan lebih keras gitu loh. Bukan berusaha kayak matiin channel, matiin wifi lah, atau nge-delete
YouTube lah. Ada orang berpikir, aduh gua nggak mau nih kecanduan ini gitu. Terus lu berusaha escape, nggak nyelesain masalah gitu. Karena lu butuh tenaga untuk menghasilkan itu. Kita tuh nggak bisa melawan kuasa kedagingan tuh. Waduh, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah minta kepada Tuhan supaya Tuhanlah yang memampukan kita untuk melawan kuasa. Jadi menurut gue sih tips yang pentingnya adalah ya melekat 3 hal ya. 3 hal yaitu firman-Nya, kehadiran Tuhan. Ya, jadi menurut gue gini, baca Alkitab tuh nggak cukup kalau cuma hanya sekedar di otak. Ya. Baca Alkitab itu, yaitu tadi, pengakuan tanpa pengenalan, kebohongan. Pengenalan tanpa pengalaman, itu kesia-siaan. Jadi kalau gue ngaku kenal Tuhan, tapi nggak pernah mengalami Tuhan, ya itu sia-sia, buat apa gitu. Ya. Yang ketiga adalah komunitas Kristen. Buat gue itu penting sih. Jadi the word of God, the presence of God, and the community of God. Oke. Makasih Pak untuk banyak hal yang sudah dibagikan di channel kami ini. Aduh, terima kasih banyak karena ya bahasan-bahasan seperti ini kayaknya ya saya lihat ya takut dibawa oleh hamba Tuhan yang lain. Dan Pak Joy sudah berani untuk bicara hal-hal yang ditakuti itu. Dan saya pikir keluarga harus berani ya bicara kepada anak-anak ya. Saya sendiri juga belajar ngomong sama anak-anak. Jadi dimulai dari bukan hanya sekedar masalah seks masturbasi sih. Menurutku yang penting dan terutama adalah sumber dari segala sesuatu yang baik itu adalah Tuhan. Dan Tuhan menciptakan seks itu dengan sebuah purpose ya. Dia tidak hanya maha kuasa tapi juga dia maha berhikmat. Ya, jadi hati-hati juga dengan banyak orang yang terlalu kagum dengan mujizat. Karena kalau Tuhan itu memang maha kuasa melakukan mujizat itu pasti by purpose itu dengan tujuan. Dengan tujuan. Ya, ada banyak hal yang saya tangkap di sini. Misalnya salah satu adalah Pak Joy tadi mengatakan bahwa untuk membuat sebuah terobosan kita memang harus dalam tanda kutip dianggap gila ya. Saya juga Pak sebenarnya memiliki pengalaman yang kurang lebih mirip dengan Pak Joy meskipun tidak seberani Pak Joy yang merobek beberapa bagian di Alkitab itu sih. Ya, tapi karena saya akhirnya sekarang jadi hamba Tuhan, banyak orang yang bilang kalimat yang sama dengan Pak Joy bilang tadi, wah gila sekarang kamu jadi hamba Tuhan, gila. Dan sebenarnya dalam tanda kutip ya, tentu saja bukan dalam arti yang umum yang kita pakai sekarang. Yesus itu gila juga ketika dia berani mati di kayu salib dengan keadaan yang sememalukan itu dan semengerikan itu ya Pak. Dan dialah teladan kita sebenarnya. Iya. Terima kasih banyak Pak. Apa ada yang mau ditambahkan untuk closing statement-nya atau apa? Ya mungkin itu sih, mungkin kita perlu memastikan bahwa hidup kita akan baik-baik saja selama ada di dalam Yesus. Ya, walaupun situasi di sekeliling kita tidak baik, tapi kita akan baik-baik saja. Dan itulah menjadi sebuah jaminan kan, seperti Alkitab mengatakan pengharapan itu seperti sauh ya, jangkar ya, yang memegang bahwa di dalam kondisi situasi apapun saya menjadi orang sebagaimana saya ada adalah karena Yesus yang sudah memberikan kepada saya nilai kehidupan yang sangat berarti. Dan hari ini ayo, saya sih mengajak kita semua dengan Bro Vandri, dengan channel ini juga sama-sama kita berderap maju gitu loh. Di dalam panggilan apapun, yang utama adalah jangan tanya, gua hidup untuk apa? Tapi tanyalah, lu hidup untuk siapa? Nah selama lu tahu lu hidup untuk Yesus, ya, untuk Yesus, apapun yang lu lakuin, ya itu tadi yang gue selalu bilang sih, berasal dari hati Allah, didorong oleh kasih kepada Allah. You do that, lakukan saja lah. Jangan hitung gue dapat gaji berapa, ntar gue dapat apa. God will provide lah. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang melengkapi. So don't be worry. Menurut gue sih, yang penting lu ada di dalam hati Yesus, lu bergerak dari hati Yesus, lakukan yang terbaik, dan saya yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan gitu. Ya anak-anaknya menghormati dia, nggak mungkin lah. Ya nggak mungkin. Mungkin itu aja sih dari aku.